Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Buat kita hari ini kita masih boleh merenungkan firman Tuhan. Bersyukurlah karena hati kita selalu masih dipautkan bersama dengan Tuhan oleh rohnya. Dan saya berharap biarlah firman Tuhan ini yang kita dengarkan hari ini semakin meneduhkan, semakin menguatkan, semakin memberikan harapan dan semangat yang baru kepada kita untuk menjalani hari-hari hidup kita bersama keluarga maupun dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya yang pasal ke-60 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkamu aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Saudara-saudara, ketika kita berada di dalam penghukuman, pasti kita merasa sedih, kita merasa menderita. Karena tidak enak dalam penghukuman. Orang yang dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara dihukum, maka pasti dia bersedih. Dia kecewa. Pasti dia juga akan menderita. Tetapi saudara-saudara, ada kalanya hukuman itu justru mau memulihkan kita, mau memperbaiki kita, mau mengembalikan kita kepada perilaku yang benar dan mengembalikan kita kepada Allah supaya kita menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang dikenan oleh Tuhan dan orang yang diberkati Tuhan. Di dalam Alkitab selalu saja kita melihat bahwa Allah menghukum bangsa Israel, umat pilihannya, selalu saja dalam rangka untuk mendisiplinkan. Walaupun terus terang ada banyak orang dari Israel itu yang harus mati karena hukuman Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa tidak ada lagi harapan bahwa orang itu akan apa? Benar dan baik, kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini juga hati-hati loh kepada kita. Ada memang saatnya ketika kita mengalami penghukuman, jangan kita menjadi kesal. Apalagi karena itu, karena kejahatan kita sendiri, karena dosa kita sendiri. Justru kita harus apa? Menyadari segala kekurangan, kesalahan, dan memperbaiki diri. Itu yang paling penting saudara-saudara dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang kalau kita mendengar kata hajaran, pasti terbayang di benak kita itu adalah satu pukulan yang bertubi-tubi, menyakitkan, membuat kita menderita. Ya. Biasanya tindakan menghajar dilakukan oleh seseorang untuk menaruh dendamnya, membalaskan dendamnya kepada orang yang mengecewakan atau yang menyakiti dia. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, di dalam Alkitab kita sering membaca ya bahwa ketika kita dihukum, ketika umat pilihan itu dihukum, itu dalam apa? Rangka mendisiplinkan. Jadi penting, hukuman itu penting. Bukan karena apa? Bukan karena Tuhan membenci. Bukan karena dia tidak mengasihi. Justru karena kasihnya lah, maka Tuhan menghajar kita. Supaya kita boleh apa? Menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi orang yang lebih benar, menjadi orang yang lebih kudus, sehingga Tuhan berkenan dan dia akan apa? Memberkati kita.
Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6. Dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Itu. Jadi bukan karena apa? Kebencian. Kalau kita dihukum juga bukan karena kebencian. Tapi itu justru untuk apa? Memulihkan dan mengembalikan jalan kita ke jalannya Tuhan. Itu. Dan hari ini saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada apa? Kepada bangsa Israel. Apalagi dimulai dari ayat yang pertama. Inilah sukacita. Sudah selesai penghukuman itu bagimu. Sekarang apa? Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekarang Tuhan sedang berkenan kepadamu karena engkau sudah dipulihkan. Engkau sudah menyadari kesalahanmu. Dan engkau akan mendapatkan berkat. Bayangkan saudara-saudara, begitu banyak berkat-berkat di sini. Bahkan di firman Tuhan ini mau mengungkapkan berkat Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Tadi dikatakan orang-orang asing akan membangun tembokmu. Bayangkan mereka bukan membangun bersusah-susah, tapi orang lain yang membangun bagi engkau. Itu luar biasanya Tuhan. Bahkan apa lagi? Yang lebih mengerikan lagi, yang lebih luar biasa, bukan mengerikan, yang lebih luar biasa. Raja-raja mereka akan melayani engkau. Bayangkan raja-raja orang lain akan menjadi pelayan bagimu. Bukankah itu luar biasa? Inilah pembaharuan. Inilah pemulihan yang Tuhan berikan kepada mereka setelah mereka dihukum. Setelah mereka menyadari kesalahan mereka. Dan Tuhan sekarang berkenan. Sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Kalau dari ayat-ayat sebelumnya saudara-saudara, begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Ya, coba ini mari kita lihat apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang-cengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Gila, luar biasa berkat Tuhan itu bagi mereka. Ketika Tuhan berkenan, maka berkat yang berkelimpahan akan datang kepada mereka. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Luar biasanya Tuhan memulihkan. Bapak ibu saudara-saudara, jangan takut. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, maka Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Luar biasa. Sukacita akan Dia berikan. Kesusahan akan digantikan, semuanya akan hilang. Ya. Makanya kita percaya kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Bahkan harta benda itu akan datang kepada kita. Makanya percaya kepada Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu tuh, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, perbaiki diri. Sadari akan kekurangan dosa kita dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Maka pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman Tuhan yang sudah menghibur kami. Yaitu ketika kami dulunya yang menderita karena dosa-dosa kami. Tapi Tuhan mengembalikan itu kembali. Kami sempat dihajar oleh Tuhan, sama seperti bangsamu, bangsa Israel dihajar. Tapi Engkau kembali mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pemulihan dan pemulihan kami boleh rasakan, supaya kami hidup bersukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau dengarkan firman Tuhan, tetap semangat,
akuilah dosamu di hadapan Tuhan dan berbaliklah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.